Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala sallallahu alaihi wasallam, ayuhan nas innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. فقال يا أيها الرسل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي ومدعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. Wahai manusia, sesungguhnya Allah baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman seperti yang Allah perintahkan juga kepada para rasul. Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramalah amalan saleh. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian kerjakan. Dan Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari hal-hal makanan yang baik yang kami beri rezeki kepada kalian. Saudaraku, al-halal, hal yang halal, Allah perintahkan kepada kita untuk memakannya. Dan Allah melarang kita dari hal-hal yang haram. Allah memerintahkan kepada para rasul untuk makanan-makanan yang baik, yang halal. Dan juga Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk makanan-makanan yang baik. Apa dampak dari makanan yang tidak halal? ثم ذكر الرجل يطيل السفر. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan seseorang yang bepergian, kemudian berdebu, dia rambutnya kusut, dia membentangkan kedua tangannya ke arah langit. Sambil dia berdoa, ya Rob, ya Rob, ya Tuhan, ya Tuhanku. Sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, diberi makan, diberi gizi dari hal yang haram. Dari mana bisa dikabulkan doanya? Hadis dalam Sahih Muslim, hadis nomor 1015. Kita membaca penjelasan hadis ini. Hadal hadis ini, ahadul ahadis, salah satu hadis. Allati ya qawaidul Islam wa banil ahkam. Salah satu fondasi dari kaidah-kaidah Islam, bangunan-bangunan hukum. Salah satu fondasi dari bangunan-bangunan Islam, kaidah Islam dan bangunan-bangunan hukum dalam Islam. Wa fihi yu'allimu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu wa ta'allaqu bi asbab istijabati doa. Hadis ini menjelaskan bahwasanya Nabi mengajarkan kepada umatnya hal-hal yang berkaitan dengan sebab-sebab dikabulkannya doa. Wa anna Allah tayyib. Allah itu baik. Wa munazzihun. Dan Allah itu wa munazzahun an naqais. Allah itu suci. Disucikan dari hal yang kurang. Wa yuhibbu al-halal at-tayyib. Allah menyukai hal yang halal, yang baik. Fa yukhbiruna sallallahu alaihi wasallam anna Allah tayyib munazzahun 'anil naqais wal 'uyub wa muttasifun bil kamalat minan nu'ud. Allah baik. Allah Maha suci dari kekurangan dan aib. Allah Maha sempurna. Wala yaqbalu minas sadaqat wa nahwiha minal a'mal illa ma kana munazzahan 'anil uyub asy-syar'iyyah wal aghrad al-fasida fin niyyah. Allah menerima hal-hal yang baik dari amal-amalan, dari sedekah dan amal-amalan yang lainnya. Jika amalan itu adalah dari hal-hal yang tujuan yang baik, niat yang baik. Sedekah itu dari hal-hal yang halal. Allah menerima. Allah tidak akan menerima sedekah yang dari yang haram. Tidak dari yang tidak baik. Karena Allah itu adalah tayyib. Allah itu baik. Dan Allah memerintahkan kepada orang beriman dan juga kepada para rasul untuk makan makanan yang halal, yang baik.
Allah berfirman, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna ali. Wahai para rasul, makanlah makanan yang baik, yang halal, beramallah saleh, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian kerjakan. Wa hadha nida khitab li jamil anbiya la ala annahum khutibu bidzalika daf'a wahidah li'annahum ursilu fi azmina mukhtalifa bal ala anna kullan minhum khutiba bihi fi zamani. Ayat ini perintah Allah ditujukan kepada para rasul di setiap zamannya. Para rasul, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik. Jadi setiap para rasul mendapatkan perintah untuk makan makanan yang baik sesuai zamannya, sesuai waktunya. Dan li'annahum ursilu fi azmina mukhtalifa bal ala anna kulla minhum khutiba bi fi zamani. Yaitu ayat ini, setiap para rasul sesuai dengan waktu zaman diutusnya, dia diperintahkan untuk makan makanan yang baik. Bal ala anna kullan minhum khutiba bi fi zamani wa fihi tanbihu ala anna ibahata at-tayyibat syar'un qadim. Jadi makanan-makanan halal yang baik Allah perintahkan kepada para rasul sejak zaman dahulu. Sejak zaman yang dahulu. Hendaklah makan makanan yang sesuai dengan syariat dan yang baik, yang halal. Wa adiradun ala rahbaniyati wa rahdil ladha. Dan tentunya ayat ini adalah juga dasar atau perintah supaya meninggalkan kerohiban, yaitu menolak kelezatan. Karena Allah merintahkan kepada para rasul, ya rasul, kulu minat thayyibat. Makanlah makanan yang baik-baik. Karena di sana ada kelompok yang rohban, ya, kependetaan, menolak hal-hal yang lezat. Sedangkan Allah merintahkan kita makan makanan yang lezat. Wa ima'un ila anna aklat thayyibat muwarrisun lil amal salih. Dan Allah menjelaskan bahwasanya makan makanan yang halal, makanan-makanan yang baik, yang bergizi, yang lezat akan menyebabkan dampak bagi beramal soleh. Wa ma yataqarrab bihi ila Allah Ta'ala. Amal-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah Ta'ala amiral mu'minin. Dan juga Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang beriman, kulu min thayyibat. Makanlah halal yang baik, makan yang baik, yang halal. Ma razaqnakum, yang kami beri rezeki kepada kalian. Ya ayyuhalladzina amanu artinya adalah wahai orang beriman, kulu min halalatihi. Makanlah makanan yang halal. Mustaladzati, yang lezat. Thumma dzakara ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ar-rajul yutilu zaman as-safar. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan seseorang yang bepergian, yang lama bepergiannya. Wa yukthiru mubasharatar rihlah musafiran fil ibadah. Dia bepergian dalam ibadah. Kal haji wal umrah, seperti misalnya haji, umrah, wal jihad, wa ta'allumul ilm, mengajarkan ilmu, wa sairi wujuhil khairat, atau seluruh kebaikan-kebaikan. Seorang yang melakukan perjalanan safar yang lama untuk ibadah, baik itu haji, umrah, maupun menuntut ilmu. Fayusbihu sya'ruhu min kathrati safar wa shiddati anaihi mutafariqan. Rambutnya kusut disebabkan perjalanan yang lama. Li'adami tahdhibihi atau tamsyitihi, karena tidak disisir, ya. Wa yaghbarru launuhu wa launu thiyabihi min athari turab. Karena perjalanan lama bajunya maupun keadaannya dia berdebu. Wa ma'asy'adz wal ghubra wa ta'ab wa nasab, dia capek, dia berdebu, dia kusut. Yarfa'u yadayhi bidu'a, dia mengangkat tangannya untuk berdoa ila sama, ke arah langit. Wa madda yadayhi ila sama'i min asbabi ijabati doa, dan mengangkat kedua tangan ke arah langit itu adalah di antara sebab-sebab dikabulkannya doa. Qailan mukarriran, dia berkata mengulang-ulang, ya Rabb, wahai Tuhan, wahai Tuhan. Wa fihi isyarah ila anna du'a bil lafzir Rabb mu'athiran fil ijabah. Hadis ini menjelaskan kata-kata Rabb, memanggil Allah dengan kata ya Rabb adalah di antara sebab dikabulkannya doa. Wajtama bihi min asbab ijabati du'a arba'atu asbab. Maka
terkumpul pada seorang ini 4 hal, doanya itu dikabulkan. Sebab doanya tergantung dikabulkan doa. Apa itu? Italatus safar. Dia lama bepergian. Pertama. Wa khusulit tabaddul fil libas wal hay'ah. Sehingga pakaiannya atau keadaannya berdebu dan kusut. Wa maddul yadain wa maddul yad ila sama, dan dia mengangkat ke tangannya ke arah langit. Wal ilha 'ala Allah bitakrir dzikri rububiyati, dia mengulang-ulang ya Rabb ya Rabb ya Rabb. Maka ini di antara 4 hal sebab-sebab yaitu dikabulkannya doa. Illa anna, hanya saja, ta'amahu wa syarabahu, makanan minumannya, wa malabisa, pakaiannya, min kasbi haram, dari hal yang haram, didapat dari hal yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dia diberi makanan, diberi gizi dari hal haram. Wa dzikru qawlihi wa ghudhiya bil haram, dan sabda Nabi, dia diberi gizi dari yang haram. Ba'da qawlihi wa mat'amu haram, setelah ucapan Rasulullah SAW dan makanannya haram. Imma li'annahu la yalzam min kaunil mat'am haraman ad-daghdiyatu bihi, karena bisa jadi makanan yang haram itu tidak ada gizinya, ya. Wa imma tanbihan bihi ala istiwa'i halataihi, ay kaunuhu munfiqan fi hali kibarihi wa kaunuhu munfiqan fi hali kibarihi wa munfaqan alaihi fi hali sigarihi fi wusul haram ila batinihi. Hadis Rasulullah SAW menjelaskan tentang makananmu haram. Setelah itu kemudian Rasul menyebutkan gizimu haram, gizinya haram, ya, makanannya haram, gizinya haram, maka tidak dikabulkan doanya. Disebutkan makanannya haram. Boleh jadi makanan itu tidak bergizi, dia mendapatkan yaitu hanya makan saja. Sedangkan gizinya itu dari yang haram, Rasul menyebutkan secara khusus, menyebutkan gizi yang diberikan sejak kecil ada dari hal-hal yang haram. Ini keadaan orang-orang yang tidak diterima doanya. Maka Rasul memberi isyarat dengan sabdanya, wa mat'amu haram, dan makanannya haram, ila hali kibari, sampai dia tua. Wa biqaulihi wa ghudhiya bil haram ila hali sigari, yaitu dan dia diberi gizi dari yang haram itu masa kecilnya dia diberi yang haram. Sedangkan sampai masa tuanya dia diberi makanan yang haram. Bahkan al-mal al-haram sababan fi adami ijabati du'ai. Maka harta yang haram adalah sebab tidak dikabulkannya doa. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi SAW bersabda, fa anna ay fa kaifa, bagaimana? Fa min aina, dari mana? Yustajabu lidzalik, dikabulkan doanya itu. Yustajabu lidzalika ar-rajul aw li ajli ma dzukira min halihi wal istifham wal lil istif'al, yaitu kata sabda Rasulullah SAW, wa aina, di mana? Bagaimana bisa? Sangat jauh orang ini bisa dikabulkan doanya karena makanannya haram, pakaiannya haram. Ini keadaan seorang yang tidak menjaga dari hal-hal yang halal, dari makanan maupun pakaian dan seluruhnya. Wabil hadis al-hadu ala al-infaq min al-halal wa nahyu anil infaq min ghairihi. Hadis ini memerintahkan kepada kita untuk kita mengambil dan dari yang haram, menginfakkan dari mengambil dari yang halal, ya, menginfakkan dari yang halal. Itu menjaga kehalalan dari segala sisi. Hadis ini memerintahkan demikian. Anal masyrub wal ma'kul wal malbus wa nahwa dhalik yanbaghi an yakuna halalan khalisan la syuhada fi. Makanan, minuman, pakaian dan yang kita halal. Kemudian ighlaqu babil qasbi al-haram wa saddu dhara'i al-haram bi'ilani annahu yakunu sababan li adami qabul du'a. Hendaknya kita menjauhi pekerjaan-pekerjaan, usaha-usaha yang dari hal yang haram. Kenapa demikian? Karena sebab tidak dikabulkan doa. Kita mengambil dari hal-hal yang haram. Saudaraku, marilah kita bertobat kepada Allah, merenung, memikirkan, melihat dari mana kita mendapatkan yang hasil usaha kita. Kita berdoa kepada Allah agar kita diberi yang halal,
kita mohon ampun kepada Allah, dan diberi petunjuk Allah, diselamatkan dari hal yang syubhat maupun yang haram. Ya Allah, berilah kami rezeki yang halal. Allahumma ikfini bihalalkan haramik waghnina bi fadlik. Allahumma ikfina bihalal. Ya Allah, cukuplah kami dengan halal. Ikfina bihalal waghnina bihalal. Allah ikfina bihalal. Dan jauhkanlah kami dari hal-hal yang haram. Semoga bermanfaat.